Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi'ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid daraini amin. Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap diri, arti dasarnya, setiap diri itu akan merasakan kematian. Wa innama, dan hanya saja tuwaffawna, disempurnakan akan kalian, ujurakum, akan pahala-pahala kalian. Artinya jazaa'a a'malikum, balasan amal-amal kalian, balasan amal-amal kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka beramal di dunia bukan untuk mencari balasan, tetapi sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan Allah janjikan bukan di dunia. Innama, hanya doang di akhirat saja akan dibalasi amal. Faman zuhziha ub'ida, dijauhkan, maka siapa saja yang dijauhkan anin nari, dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah berhasil. Nala ghayata matlubihi, dia telah meraih puncak yang dicarinya. Dia telah meraih puncak yang dicarinya. Puncak itu ada di akhirat. Maka tidak ada sesiapa pun yang di dunia ini yang bisa dikatakan dia telah meraih puncak karirnya. Nggak akan ada. Ada uang, ada makanan enak, tapi hanya mampu makan sepiring dua piring. Ada uang, ada hotel bagus, hanya bisa tidur di atas satu bantal. Nggak usah memakai tiga. Bangun tidur,
Cari tukang pijat deh, terkilir lehernya, bisa ngambil satu doang. Maka untuk mencari kepuasan tidak ada di dunia. Kepuasan itu ada, puncak yang dicari itu didapatkan kalau sudah dapat jaminan selamat dari neraka, sudah masuk surga, bebas dari neraka, sudah sampai dalam surga. Itulah titik aman, dan itulah puncak yang kita cari. Kehidupan dunia, wamal hayatud dunia, tidaklah kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan dunia, artinya al-'aishu fiha, hidup di dunia, kecuali melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Apa maksudnya kesenangan yang menipu? Kesenangan yang batil. Yatamatta'u bihi qalila summa yafna. Seseorang menikmati dengannya dunia sebentar. Seseorang menikmati dengannya dunia sebentar, kemudian dia hilang. Diterik matahari yang panas dalam kehausan, maka seseorang dihidangkan minuman segar, dia minum. Berapa menit dia menikmati minum segar itu? Kalaulah sekiranya dia bisa menikmati 1 jam, menandakan dia sakit. Minum 1 gelas sejuk, minum lagi, sampai 50 gelas. Orang bilang dia nggak sehat. Yang sehat itu yang menikmati segelas 2 gelas. Jangan ditambah, ntar demam. Jangan ditambah, ntar sakit perut. Dapat makanan enak, nggak pernah jumpa. Itu berapa lama menikmatinya? Setengah jam. Qalilan. Sudah lama itu, setengah jam tuh. Makan dia pelan-pelan, dia nikmati, tambucik. 3 kali tambuk. Selesai. Kalau sempat dia tambah 5 lagi, sakit dia. Orang pun anggap dia sedang sakit. Sakit baja tu. 7 tambuk. Mata'ul ghurur, kesenangan sesaat, kemudian lenyap. Itu hakikatnya. La tublawunna, sungguh benar-benar kalian akan diuji, kalian akan dicoba. Dibuang darinya nun rofa. Kenapa dibuang? Karena beriringan 3 nun. Tawalin nunat, beriringan 3 nun. Dan waw dhamir jamak juga dibuang. Kenapa pula dibuang? Karena bertemu 2 huruf sakin. Itu sudah kita bahas dari musharraf. Bab nun taukid sakilah. Apa arti la tublawunna?
latukhtabarunna, sungguh benar-benar kalian akan dicoba, sungguh benar-benar kalian akan diuji, fi amwalikum, pada harta-harta kalian, bil faraidhi fiha, dengan kewajiban-kewajiban di dalamnya harta. Allah wajibkan zakat, wajib nazar, kena wajib kafarat, kena himbauan korban, kena himbauan bantuan, kena ajakkan pembangunan masjid, datang pengemis, kawan minta traktir. Itu termasuk kategori ujian dalam harta. Dan juga jawaih, musibah-musibah yang datang dari langit. Padi makan bilalang, manci banyak, pianggang, kena hama, kena wereng, pas tanam hari kemarau panjang, pas mau panen terjadi air bah, mau panen tertutup longsor, mau panen harga sawit murah, minyak sawit mahal. Itu bagian dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfusakum, anfusikum, wa anfusikum, atau kepada amwali, dan juga akan diuji pada diri-diri kalian dengan ibadat. Mesti bangun ketika azan walaupun mengantuk, mesti puasa walaupun di matahari terik, mesti tinggalkan kegiatan ketika azan berkumandang. Ibadat yang tidak sesuai dengan nafsu. Selagi saya melakukan ibadah haji, cukur rambut walaupun rambutnya ikal. Wal bala, dan ujian-ujian. Balak, balak, buntung di medan perang, sakit kepala, saraf terjepit, gigi berlubang. Itu ujian pada diri-diri kalian. Telinga dah mulai kurang, mata minus 12, mata tebal. Ujian. Usia 70, lutut gemetaran, sering encok. Nah, kena ujian. Wala tasma'unna, sungguh benar-benar kalian akan mendengarkan, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab dari sebelum kalian, bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang yang mereka musyrik, minal arabi, dari bangsa Arab. Apa yang kalian dengarkan dari mereka? Adzan katsira, perkataan yang menyakitkan, yang banyak. Minas sabbi, dari bentuk celaan, wat ta'ni, tuduhan,
fatasbibi binisaikum. Tasbib artinya menyebut kebaikan, keindahan-keindahan dengan wanita-wanita kalian. Itu sebabnya kalau muslimah bergabung dengan dengan non-muslimah, mereka harus jaga aurat seperti dengan laki-laki ajnabi, karena wanita kafir itu akan menceritakan kecantikan wanita muslimah kepada suaminya. Jadi suaminya buat lagu-lagu, buat nasyid. Di sini nasyid maknanya senandung-senandung yang menyebut-nyebutkan keindahan wanita-wanita muslimah. Itu bagian dari azdan katsira. Bagaimana banyak tuduhan yang dilontarkan kepada umat Islam, bentuk perkara yang menyudutkan, merendahkan, menyakitkan. Katakan umat Islam teroris, katakan umat Islam tidak punya sifat toleransi, umat Islam masih di zaman batu, umat Islam negara tertinggal, umat tertinggal. Itu semua sudah Allah sebutkan, sudah Allah ceritakan bakalan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sangat disayangkan kalau sampai perkara yang sama keluar daripada mulut orang yang ngakunya Islam. Nah, itu yang kita nggak mau. Jangan-jangan dia masuk dalam kategori Yahudi, Nasrani, atau musyrik. Karena apa? Karena Allah mengatakan kamu benar-benar akan mendengar perkataan-perkataan menyakitkan dari 3 golongan itu: Yahudi, Nasrani, musyrik. Kalau secara zahir dia mengatakan dia muslim, lalu dia menyakitkan umat Islam dengan kata-katanya, nih tanda kutip di situ, hati-hati. Atau kita anggap saja dia musyrik, anggap saja dia Yahudi, atau kaki tangan Yahudi, atau kaki tangan Nasrani. Karena Allah bilang cuma dari 3 kelompok itu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, Yahudi, Nasrani, walladzina asraku wa minal ladzina asyraku, musyrik. 3, adzan katsira, perkataan yang menyakitkan. Tapi hari ini kenapa kita dengar perkataan yang menyakitkan dari seorang muslim? Allah bongkar rahasianya, dia bukan muslim. Dia hanya mengatasnamakan dirinya muslim. Hakikat yang sebetulnya dia itu Yahudi, Nasara, musyrik. Itu realita, itu faktanya. Wa in tasbiru, jika kamu sabar, di atas demikian sabar dan kamu bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian termasuk dari azmil umur, yang berat dari urusan-urusan. Ai min ma'zumatiha,
dari perkara-perkara yang berat-beratnya urusan, allati yu'zamu 'alaiha, yang ditekankan di atasnya urusan karena wajibnya perkara-perkara tersebut. Itu perkara wajib, sabar dan takwa itu. Karena itu adalah tanda iman. Kalau betul kita percaya kepada Allah, kepada Sayyidina Muhammad, maka mesti sabar, mesti bertakwa, mesti selalu menjalankan perintah Allah, walaupun bagaimanapun, apapun yang mereka katakan. Wadhkur, ingat olehmu wahai Muhammad, id akhadallahu, seketika mengambil oleh Allah, mitsaqal ladzina utul kitab, akan janji orang-orang yang diberikan kepada mereka akan Alkitab. Apa maksudnya mitsaq? Artinya ahda alaihim fit Taurah, janji yang ada terhadap mereka yang dituliskan atau yang dijanjikan dalam kitab Taurat. La tubayyinunnahu, sungguh benar-benar engkau akan menjelaskannya. Artinya kitab tersebut kepada manusia. Wala taktumunahu, dan tidak boleh kalian sembunyikan akannya kitab. Saya ulang kembali dikit, domirnya bukan anta tapi antum. La tubayyinunnahu, apa janji itu? Sungguh benar-benar kalian akan menjelaskan. Jangan kamu ya, kalian, karena jamak. Nah, kalau la mufrad pasti barisnya di atas, tubayyinanna. Kalau rafa barisnya berarti jamak. Sungguh benar-benar kalian akan menjelaskan akannya, artinya kitab yang kalian terima itu kepada manusia. Manusia artinya umat mereka. Dan tidak kalian sembunyikan akannya kitab. Boleh dengan ya, boleh dengan ta pada dua fi'il. Wala yubayyinunnahu linnasi wala yaktumuna, itu pakai ya. Apa janjinya? Sungguh benar-benar mereka akan jelaskan akannya kitab bagi manusia dan mereka tidak mensembunyikannya. Kalau pakai iya. Kalau pakai ta berarti antum khitab kepada Yahudi. Tapi janji yang dijanjikan tersebut, janji yang telah dibebankan kepada mereka, mereka sikapi bagaimana? Pada ayat, pada sambungan setelahnya, fanabadhuhu, lalu mereka lemparkan akannya janji. Nabadhuhu, mereka lemparkan akannya janji. Tarahu, mereka lemparkan al-mitsaq, akan janji tersebut. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Apa maksud mereka melemparkan janji-janji itu di belakang punggung-punggung mereka? Falam ya'malu bih,
maka mereka tidak mengamalkan dengannya janji. Itu maksudnya dilemparkan. Maka mereka tidak mengamalkan dengannya janji. Wastarau bihi thamanan qalila, dan mereka beli dengannya janji. Akhazu badalahu, mereka mengambil gantinya janji. Mereka berikan janji tersebut, mereka ambil samanan qalila, nilai yang sedikit dari dunia. Nilai yang sedikit dari dunia. Dari siapa mereka mengambil keuntungan sedikit? Dari bawahan-bawahan mereka, dari orang-orang rendahan mereka, safalatihim. Keuntungan apa yang mereka dapatkan dengan membuang janji tersebut? Yaitu biriyasatihim fil ilmi, dengan memimpinnya mereka di dalam ilmu pengetahuan. Dengan memimpinnya mereka di dalam ilmu pengetahuan. Fakatamuhu, lalu mereka sembunyikan akannya ilmu pengetahuan. Khaufa fautihi alaihim, karena khawatir hilangnya kepemimpinan di atas mereka, atau hilangnya ilmu pengetahuan di atas mereka. Dengan sebab apa hilangnya? Dengan sebab berpindahnya pengikut-pengikut mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan Taurat yang diberikan kepada Yahudi, Allah berikan perjanjian kepada mereka lewat lidah Nabi Musa. Ini Taurat mesti kalian ajarkan kepada umat kalian, kalian ajarkan kepada masyarakat kalian. Tapi mereka ahli kitab yang ahli itu enggak mau mengajarkan. Takut umatnya mengetahui isi kandungan Taurat yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui isi kandungan Taurat yang sebenarnya, maka mereka akan bertemu dengan Rasulullah yang sesungguhnya. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah yang sesungguhnya, mereka menjadi umat Rasulullah dan mereka kehilangan pengikut. Kalaulah kehilangan pengikut, kehilangan pemasukan. Itu maknanya janji itu mereka buang, mereka korbankan dengan cara meninggalkan penjelasan kitab Taurat sebagai janji mereka demi mendapatkan nilai-nilai dunia yang kecil dari orang-orang rendahan mereka, karena mereka memimpin dalam ilmu pengetahuan Taurat. Fabi'sa ma yashtarun, maka jelek sekali sesuatu yang mereka lakukan, mereka beli. Fabi'sa, jelek sekali, ma yashtarun, sesuatu yang mereka beli. Artinya syira'uhum hadha, belian mereka yang ini. Dia korbankan janji Allah, dibelikan dunia. Hal ini bisa berlaku kepada umat, bisa berlaku kepada umat Islam. Segelintir, tapi tidaklah banyak kepada umat Islam. Sama dengan tukang silat, guru silat. Guru silat terima dari gurunya 40 jurus. Ajar 35 jurus. Yang 5 lagi enggak diajarin. Itu apa?
untuk mempertahankan diri sebagai guru. Kalau sparring sama muridnya, kalah dia, hilang level keguruannya. Tapi sejago apapun muridnya, tetap kalah sama gurunya. Kenapa? Ada 5 jurus rahasia. Nah, murid ajarkan lagi nanti muridnya 35 pertahanan. Murid itu ajarkan lagi 25, 5 pertahanan. 25 ajarkan 25 pertahanan. Tapi murid terakhir dapat 5 jurus saja. Selesai belajarnya, nggak bisa ikut tanding, karena dia murid terakhir. Pertama, harimau buluh makan sagu. Kedua, jurus harimau buluh muntahin sagu. 3, harimau buluh rebus kacang. 5 selesai, habis. Beda sama ilmu agama. Ilmu agama tuh diajarkan semuanya. Semuanya. Ilmu duniawi tidak. Ilmu resep makan aja tidak. Jangankan resep makanan, resep sambal belacan aja nggak ada diajarin. Rahasia itu. Saya kasih sebungkus 2 bungkus, tapi resep nggak bakal diajarin. Ilmu duniawi, apalah resep sambal belacan. Tapi yang namanya duniawi nggak bisa diajarin. Ada raki tua di Padang. Itu nggak dibiarin karyawan mengaduk meracik bumbu rakinya. Harus yang punya di tempat tertutup. Nanti karyawan goreng aja. Kenapa kau diajarin? Dia buat lagi tempat lain, tutup kedai dia. Begitu, Mas. Kita belanja di kedai besar di Kota Padang, stok sabun-sabunan. Tanya, Bapak ambil mana, Pak? Ambil aja di sini. Katanya. Gak bakalan dia dikasih tahu di mana dia ngambil. Kita ambil lagi, sama keuntungan sama dia tuh. Gak bakalan. Tetap aja sama kita taunya dia yang punya. Coba tanya ntar. Kamu mau beli langsung, Pak? Di Bapak ambil. Ya adalah orang antarin. Itu doang. Jawaban tidak memuaskan. Model itulah kira-kira Yahudi dengan ilmu Tauratnya. Ilmu telur enggak? Sok? Enggak juga. Tapi enggak ada yang pandai. Kalah. Sok Darul Hijrah. Ada bumbu rahasianya. Zikrullah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-kali kamu menganggap. Tahsaba, coba lihat barisnya. Fathah atau rafa? Fathah atau rafa? Fathah berarti mufrad itu anta. Itu kasih tahu Jazayasu itu tuh. Tak lupa dia. La tahsabanna, lihat di atas tadi. La tubayyinunna, nun rafa berarti antum. La tahsabanna, jangan sekali-kali engkau mengira. Itu khitab sama siapa? Kalau mufrad khitab kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ta dan boleh dengan ya. Akan orang-orang yang mereka bergembira
alladzina yafrahuna bima atau, akan orang-orang yang mereka bergembira dengan sesuatu yang mereka lakukan. Atau itu artinya fa'alu, yang mereka lakukan, min idlalin nas, dari menyesatkan manusia. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai, mereka menyenangi, ayyuhmadu, bahwa mereka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, minat tamassuki bil haqq, dari berpegang teguh dengan kebenaran. Wahum ala dhalal, padahal mereka di atas kesesatan. Mereka senang dipuji, senang disanjung dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, yaitu berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka dikatakan berpegang teguh dengan kebenaran, padahal mereka sesat. Ditekankan kali kedua oleh Allah, taukid ni. Fala tahsabannahum, maka jangan sekali-kali kamu menganggap mereka. Boleh dengan dua wajah. Pati dua wajah? Dengan ya boleh, dengan tak boleh. Takkid itu. Ini namanya takkid. Taukid. Taukid apa? Lafzi atau maknawi? Lafzi. Maknawi. Lafzi. Taukid lafzi, mengulang lafaz tertentu, mengulang-ulang huruf, mengulang-ulang fi'il, mengulang-ulang isim, mengulang-ulang rangkaian kalimat, jumlah. Ini diulang-ulang di sini fi'il. La tahsabannahum, fala tahsabannahum. Jangan sekali-kali kamu mengira, maka jangan sekali-kali kamu mengira mereka bimafazah, dengan selamat, bimakanin yunjauna fihi, atau yanjuna fihi, di tempat yang mereka selamat pada tempat tersebut dari azab di akhirat. Jadi orang-orang yang bergembira ria karena sudah menyesatkan umat, karena telah menyesatkan masyarakat, telah menanamkan pemahaman sesat di tengah umat, jangan dikira mereka itu bergembira, jangan dikira mereka mendapatkan posisi tempat selamat dari azab. Gak bakal. Balhum fi makanin yu'adzabuna fihi, akan tetapi mereka berada pada tempat yang mereka diazab di tempat tersebut, yaitu Jahannam. Walahum azabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih, mu'limun fiha, memedihkan padanya azab. Ini hal-hal seperti ini berlaku pada ulama-ulama Islam ini, yang punya pengaruh, yang keburu tersohor, digunakan lidah mereka untuk menyesatkan umat. Kalau mereka istiqomah, maka mendapatkan surga Allah. Tapi kalau terpedaya,
mereka akan mendapatkan azab Allah. Kadangkala kalau mereka punya fatwa, pendapat yang merugikan umat Islam, kadang-kadang satu pendapat yang dia sampaikan itu mendapatkan nilai, mendapatkan harga yang besar daripada musuh-musuh Islam. Apalagi dia orang-orang punya detail, dosen di fakultas terkenal, misalnya Syarif Hidayatullah. Bulan ini biar dapat gaji sampaikan fatwa nikah sejenis halal. Nah, dapat gaji dari Yahudi. Kemudian sampaikan lagi, enggak setemukan solat 5 waktu dalam Quran, yang ada cuma 3. Nah, itu. Apa lagi? Pokoknya tiap bulan ada aja pendapat yang merusak Islam, maju dia. Fala tahsabannahum, enggak usah kamu, jangan sampai kamu kira mereka akan selamat dari azab, enggak bakalan. Hari ini boleh dia bergembira, boleh dia nikmati, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Mu'limun fiha, memedihkan. Maf'ula, dua maf'ul kalimat yahsabu. Fala tahsaban, tahsaban itu kan 2. Itu hasiba yahsabu kan dia mempunyai 2 maf'ul. Mana 2 maf'ulnya? Yang pertama dalla alaihima, menunjukkan di atas keduanya oleh 2 maf'ul kedua. 2 maf'ul kedua kalau kita baca qiraah tahtaniyah, qiraah titik di bawah, yahsaba, yahsabanna. Dan berdasarkan qiraah Falqaniyah, Falqaniyah artinya titik di atas, kalau kita baca tahsabanna, maka dibuang maf'ul yang kedua saja. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Khazainul matar, gudang-gudang penyimpanan hujan, gudang-gudang penyimpanan rezeki, tanam-tanaman, dan yang lain-lainnya, itu Allah yang punya. Maka hakikat yang sesungguhnya, rezeki yang Allah berikan kepada umat itu penyimpanannya di mana? Di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Gudangnya itu di langit. Berarti hujan gudangnya di mana? Di langit. Bukan air laut naik ke atas. Itu enggak percaya antum taruh tangan seharian di atas laut itu, paling tangan antum itu basah dan keringat, bukan air laut yang menguap. Berarti tidak ilmiah. Walaupun mereka bilang ilmiah, tapi tidak syar'i. Pemberitahuan tentang hujan itu dari penguapan air langit. Karena terik matahari, nguap, tak jadi awan, tebal, jadi hujan. Justrunya musim kemarau semakin banyak hujan kan? Kemarau menguap. Kenapa kemarau panjang itu enggak turun-turun hujan? Musim hujan kok hujan lagi? Kapan menguapnya? Allah. Gudangnya di langit.
Nah, rezeki di langit, tanaman di langit, cuman kerannya di bumi. Nah, kerannya di bumi. Maka kalaupun ada tandon, nggak ada keran, nggak dapat air. Percaya kepada Allah, Allah yang jamin rezeki kita. Tapi kamu punya keran nggak? Oh enggak. Nggak dapat rezeki dia, harus pakai keran, usaha. Air itu di keran atau di tandan? Tandan. Rezeki air di mana, di keran atau di tandan? Tandan. Beli aja keran itu toko bangunan, untuk pasang di dinding nggak ada airnya. Tapi ketika antum beli tandon 10 penuh dengan air tapi nggak ada kerannya, nggak ngalir juga. Nah, kira-kira kalau tandon isi 1000 liter, kerannya 1, air habis nggak keluar situ? Habis nggak? Habis. Tambah keran 2, habis nggak? Sama nggak banyaknya? Sama nggak banyaknya? Sama. Keran itu cukup 1. Memperbanyak keran justru memperbanyak masalah. Nah, karena air akan pasti keluar dengan kadar yang sama. Tapi karena kerannya 10, sibuk dia ngurus keran, itu kebuka, ini bocor, ini kecopot, ini cabut. Yang jelas airnya pasti keluar banyak itu juga. Nah, kalau rezeki antum ditakdirkan seumur hidup 10 miliar, tetap akan turun 10 miliar dengan 1 keran, 2 keran, 3 keran, 4 keran. Kalau memperbanyak keran, meributkan aja, meribetkan saja. Jadi kalau bikin usaha 1 doang, santai, dia keluar begitu juga. Cuman asik kalau keluarnya banyak sekaligus. Tuh keluar, asik doang, tapi banyaknya nggak bertambah. Kalau 1 keran aja keluar kurang asik kelihatan. Lama nunggu. Kalau ada 10, buka semuanya asik tuh. Nah, tapi bertambah nggak jumlahnya yang perbanyak keran? Tidak, nggak akan bertambah, mas. Jadi banyak usaha tidak akan nambah rezeki. Cuman mengasihkan iya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya gudang hujan, gudang rezeki, gudang tanaman. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Di antaranya adalah ta'dzibul kafirin, mengazab orang-orang kafir, wa inja'ul mu'minin, dan menyelamatkan orang-orang beriman. Allahumma ja'alna minal najin, orang-orang yang selamat. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima, dan semua yang ada di langit dan di bumi, minal ajaibi, dari perkara-perkara ajaib, dari perkara-perkara yang ajaib. Semua ciptaan Allah itu ajaib. Langit seluas ini nggak ada tiangnya, ajaib. Langit yang sama bisa berubah dengan suasana yang berbeda. Malam gelap, setiap malam dan malam yang lainnya lain lagi suasananya. Siang terang, di suasananya setiap siang dan siang beda lagi. Dan semua yang ada di dalamnya, bagaimana dikatakan oleh Allah tentang penciptaan tanaman.
Padi dilemparkan dalam lumpur, harusnya busuk di situ, tapi tumbuh dia. Dari satu biji padi tadi tumbuh satu tangkai, kemudian berbuah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100 biji. Nah, 100 biji itu dalam setiap bijinya ada 100 lagi. Berarti Allah cukup menyimpan satu biji, dalam satu biji itu tersimpan jutaan, triliunan biji. Ajib. Nah, kalau begitu coba antum simpan kasur itu dalam kasur, dalam kasur. Jadi kecil dia. Gak bisa. Waqtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang. Pertukaran malam dan siang, bil maji'i, dengan datang. Sebentar lagi datang malam. Wa dhahabi, dan pergi. Sebentar lagi pergi siang. Ketika malam datang, dari mana dia datang, Ihsan? Hah? Ketika siang pergi, kemana dia pergi? Dia datang dan pergi dari khazanah Allah. Dari kudrah Allah, dari iradah Allah. Wa ziyadati wa nuqsan, lebih dan kurang. Ini nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup di garis katulistiwa. Tapi kalau antum orang kutub bisa ngerti lah. Ada orang kutub? Kadang malam bertambah. Semalam 18 jam. Siang tinggal berapa, Rifki? 8. Allah Akbar. 6. Enggak tahu. Kalau malam 18 jam, siang tinggal berapa? Tinggal ada 8. Sehari semalam berapa? 26 jam. Itu keajaiban penciptaan Allah. Kiamat itu mana namanya? (16 jam malam, tinggal 8 jam siang. Ada sebagian daerah sampai 18 jam siang. Mana cara puasa itu? InsyaAllah susah puasa. Ada yang sampai 20 jam siang. Pas buka, setelah maghrib, isya, sahur, subuh, puasa lagi lama. Ajib. Padahal matahari yang sama dan bumi yang sama, Allah bikin keadaan berbeda. La ayat. Itu sungguh menjadi ayat, dilalat, tanda atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu menjadi tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa itu menjadi tanda? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal. Zawil uqul, orang-orang yang punya akal. Orang yang pun nggak punya akal, dia nggak tahu. Ya, hukum alamnya begitu. Hukum alamnya begitu. Itu karena gaya gravitasi bumi. Itu karena hama. Ya, karena musim. Tidak pernah sedikit pun menyandarkan kepada Allah. Tapi bagi orang yang punya akal, semuanya disandarkan kepada Allah. Kenapa kamu sakit? Karena Allah.
Kenyang karena Allah. Kata-kata karena Allah. Itu salah lagi. Maka Allah suruh melihat pada ciptaannya. Apa surah Al-Muluk? Intafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan pernah melihat di dalam ciptaan Allah itu kesenjangan, ketimpangan, ketempangan. Pasti ada keseimbangan di situ. Keseimbangan penciptaan Allah. Siapa orang-orang berakal? Kita lihat ke depan. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah. Naat kepada kalimat sebelumnya. Orang-orang berakal yang, nah itu. Kalau kita baca naat, orang-orang berakal yang mereka mengingat Allah. Kalau kita buat naat agak sulit dipahami. Kita pakai model kedua aja, badal. Siapa orang-orang berakal tersebut? Adalah alladzina, orang-orang yazkurunallah, mereka berzikir mengingat Allah. Pelajar-pelajar yang taat kepada Allah, sering baca Quran, sering zikir, itu pasti cerdas. Pasti menonjol di sekolahnya. Tapi yang enggak sholat, enggak pandai ngaji, bodoh mah. Kenapa tidak zikir? Karena orang berakal itu orang punya kekuatan zikir. Yazkurunallaha. Maka dengan berzikir akan bertambah kecerdasannya. Otak itu terang. Tapi kalau nggak zikir, otaknya suntuk. 2 tambah 2 berapa? Pakak otak kini kau. Iyalah, banyak yang ada di otaknya, banyak yang beban pemikiran. Tapi kalau orang-orang yang mengingat Allah, otaknya akan tajam. Yazkurunallaha, orang berakal itu orang mengingat Allah. Qiyaman, berdiri, itulah petugas zikiran. Wa qu'udan, dan duduk, itu rata-rata. Wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka. Sambil tidur juga zikir. Mau tidur, dah siap kepala di atas bantal, menghadap ke arah kiblat sambil nunggu ngantuk. Yazkurunallaha, ingat Allah. Bisa dalam bentuk aplikasinya ingat mati, kebayang gini dalam kubur. Itu pasti nggak bisa tidur deh. Atau selawat, atau baca Quran. Yang paling mujarab itu baca kitab. Saya punya kawan setiap tidur tuh ambil kitab ya. Bilang malam. Ibu taruh kitab. Pasti kitab itu tidur di dadanya tiap malam. Kenapa? Karena dia susah tidur. Kalau udah baca kitab baru bisa tidur. Dia kira dia nipu setan, sementara dia ditipu setan. Kenapa? Dibuat dia seperti itu oleh setan. Dalam pengajian ngantuk berat. Lama oleh
Maksud mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring, maksudnya fi kulli hal, pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan. Kenapa tafsirannya pada setiap keadaan? Karena dimanapun keadaan manusia pasti tidak lepas pada tiga hal itu. Coba tunjukkan Ismail yang lepas pada tiga hal itu. Berdiri tidak, duduk tidak, baring tidak. Ngapain dia? Hah? Apa ya? Jongkok tuh nggak duduk tuh? Hah? Apa? Sembayang? Melayang. Melayang tuh posisinya seperti apa? Kepalanya ke bawah. Itu yang mungkin nggak ada itu. Terjunnya di atas, kepalanya ke bawah, menukik namanya. Itu mah nggak perlu dia mengingat Allah itu. Sampai ke bawah tinggal disolatkan. Patah lehernya. Keadaan normal pasti orang tiga hal itu. Nggak berdiri, duduk, nggak duduk, berbaring. Artinya ketika Allah suruh kita ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring, artinya ingatlah Allah pada setiap keadaan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yusalluna kadzalik. Mereka juga salat seperti itu, hasbat taqah, sesuai dengan kemampuan. Salat juga begitu. Bagi yang mampu berdiri, berdiri. Nggak mampu duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang berakal itu orang yang berfikir di dalam penciptaan langit dan bumi. Jangan berfikir tentang zat Allah. Bukan yang dipikirkan, bukan yang diperdebatkan tangan Allah, kaki Allah, mata Allah, Allah duduk di arsy. Tapi yang mereka fikirkan itu penciptaan langit dan bumi. Makhluk yang difikirkan. Fikirkan makhluk. Alangkah uniknya, alangkah sempurnanya. Kepala kita itu bahan kulitnya kan sama semua. Cuman warnanya agak beda-beda, Mak. Bulu rambut, bulu kumis, bulu jenggot bisa panjang. Alis sama bulu mata tidak. Coba antum cabut satu bulu mata sama jenggot, antum periksa apa enzimnya sama atau beda. Kenapa satu panjang, kenapa enggak panjang-panjang deh? Bulu hidung bisa panjang? Hah? Bulu hidung bisa panjang? Belum panjang berarti. Lihat orang tua-tua tuh sampai keluar bulu hidungnya. Lupa dia motong. Bulu hidung bisa panjang, tapi enggak terlalu drastis panjang. Kumis bisa panjang, jenggot bisa panjang, rambut bisa panjang. Ya alis, bulu mata enggak panjang. Dia sama-sama bulu ya. Sama tumbuh di kulit, kenapa nggak bisa panjang? Gigi kenapa nggak bisa panjang? Panjang kayak dokter. Sekali sebulan motong gigi. Hebat lagi urusannya. Izin saya motong gigi. Gigi saya udah mulai panjang. Khair. Bagaimana penciptaan Allah, begitu kuasanya Allah. Tulang bisa panjang nggak? Bisa. Tapi Allah batasi usia sampai 18, 15. Usia berapa? 15 lah, dah habis tingginya itu. Ismail beli baju dia dalam sedikit lah, mudah-mudahan tahun depan tambah tinggi. Gak bakalan. Kalau terjadi tinggi yang tidak berhenti, cari obat dia. Cari obat bagaimana cara menghentikan pertumbuhan tulang. Ada.
Saya juga kenal satu orang, dia minum obat itu memberhentikan tulangnya itu tumbuh terus tulangnya tinggi. Ini bakalan sampai ke pohon kelapa kalau udah berhenti. Mana beli bajunya tuh, sholat di mana dia? Ribet urusannya. Tapi dengan tulang di waktu yang sama Allah setel. Hanya dalam usia sekian boleh panjang, lebih itu nggak boleh lagi. Tulang yang sama. 6. Pikirkan penciptaan langit dan bumi. Liyastadillu bihi, supaya mereka terpetunjuk dengan berfikir seperti itu atas berkuasanya zat pencipta keduanya. Atas berkuasanya zat pencipta keduanya. Jangan hanya kita mengagumi makhluk, tapi hanya sampai batas itu. Tidak lewat kepada batas siapa yang menciptakan makhluk yang kita kagumi itu. Kalau hanya sampai kepada batas makhluk, itu tidak berakal dia. Kagum dengan kehebatan orang lain, bisa berjalan di atas air. Kalau sampai kekaguman yang pada makhluk itu, dia datang ke situ minta doa, minta jimat, syirik jadinya. Tapi bila sampai kepada Allah, Allah yang buat dia seperti itu. Allah yang berkehendak. Setelah dia fikirkan langit dan bumi, lalu terpetunjuk Allah lah yang maha kuasa. Yang keluar dari mulutnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini, al-khalqal ladzi narahu, makhluk yang kami lihat akannya, batila, hal keadaan sia-sia. Batila itu i'rabnya hal. Apa arti batila? Abatha, main-main. Enggak ada makhluk yang Allah ciptakan main-main, sia-sia. Bal dalilan, akan tetapi menjadi dalil atas sempurna kekuasaannya engkau. Bisa antum susun rapi benda-benda yang ada di kamar? Bisa kan? Kemudian benda-benda yang ada dalam lemari, kemudian benda-benda yang ada di dalam benda itu. Apa benda yang ada dalam lemari? Hah? Baju misalnya. Bukan susun baju rapi di lemari, tapi susun sesuatu yang ada di baju itu. Kemudian sesuatu yang ada di dalam baju itu lagi, sampai kepada poin yang terkecilnya. Apa yang terkecil pada baju? Benang. Apa yang terkecil lagi di benang itu? Bulu-bulu benangnya. Rapikan ya semuanya, bulu-bulu benangnya. Tak bisa. Allah ciptakan gajah, Allah susun saraf-saraf dalamnya rapi dan bagus. Pencernaannya, urat mata, urat telinga, urat kaki dan sebagainya. Tungau juga sama. Sekecil itu tungau, tak ada saraf matanya itu. Ya enggak? Tungau aja enggak lihat. Bagaimana kita melihat sarafnya? Oh, maha kuasa Allah. Karena ada seseorang bisa menciptakan karya besar, disuruh karya kecil nggak bisa. Hebat urusannya. Ada bisa buat yang kecil, nggak bisa buat yang besar. Tapi Allah ciptakan gajah dan Allah ciptakan makhluk yang paling kecil. Di situ Allah susun uratnya, mana sekecilnya itu? Hah? Ma khalaqta hadza batila. Semuanya itu menunjukkan atas kekuasaan engkau, wahai Allah. Subhanak, engkau maha suci. Tanzihan lak minal abas,
Maha suci bagimu dari perbuatan sia-sia. Maka tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Faqina adzabannar, selamatkanlah kami dari azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar, sesungguhnya Engkau orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Man tudkhilin nar, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, lil khuludi fiha, untuk kekal di dalamnya neraka. Faqad ahzaita, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Ahantahu, engkau telah menghinakannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah? Orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, bukan orang yang hidup pas-pasan, bukan orang yang hidup mengemis, bukan juga pemulung-pemulung sampah orang yang dihinakan oleh Allah. Kalau pemulung itu sholat 5 waktu berjamaah lagi, itu bukan orang yang dihinakan. Tapi yang dihinakan orang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu standar hina, dan salah standar. Kalau standar hina itu adalah yang jalan kaki, yang pakai sendal warna merah satu, kudung satu, atau pakai sandal amfibi. Standar hina itu orang enggak ganti-ganti pakaian. Standar hina itu orang makan ampera. Itu salah standar. Atau standar hina itu adalah pekerjaan. Itu bukan standar syariah. Fam wa malil zalimina min ansar, tidak ada bagi orang-orang zalim, artinya di sini orang-orang kafir. Di sini bahas tentang bahasa sedikit. Pada ayat wa malil zalimin itu menempatkan isim zahir pada tempat isim domir. Mana isim zahir? Mana isim zahir yang dimasukkan? Hah? Yang sedang dibahas yang mana? Wa ma lidzalimina min ansar. Di situ ada penempatan isim zahir sebagai ganti isim domir. Mana isim zahir? Zalimin. Sebetulnya di situ apa? Isim domir. Kalau isim domir apa bacaannya? Wa ma lahum min ansar. Kalau ikut redaksi awal, Rabbana man innaka man tudkhilin nar, orang yang kau masukkan ke neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Man tudkhilin nar faqad ahzaitahu hu. Tambah isim dhamir lagi, wa ma lahu min ansar. Tapi dirubah redaksinya, bukan lahu tapi lizzalimin. Untuk apa dirubah redaksinya? Ilmu ma'ni namanya itu. Is'aran bi takhsisil khizi bihim, memberitahukan dengan mengkhususkan kehinaan dengan mereka. Untuk memberitahukan dengan khusus kehinaan buat mereka. Min zaidah enggak diartikan ansor, penolong. Tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Apa maksud penolong? Yamna'unahum, penolong yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Enggak ada. Rabbana innana sami'na, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar munadian,
seorang penyeru yunadi, yang dia menyeru, artinya yad'u linnas, dia menyeru bagi manusia untuk beriman, artinya ilaihi, kepadanya Allah. Siapa orang itu? Dan dianya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau penafsiran yang kedua, Quran. Kami telah mendengar Quran yang menyeru kepada Allah. Jadi munadian itu boleh tafsirannya Nabi Muhammad, boleh Quran. Apa seruannya? An aminu. Artinya bi an aminu, dengan bahwa berimanlah kalian. Fil amar itu aminu, berimanlah kalian bi rabbikum, dan Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami beriman dengannya Tuhan. Kami ucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa Islam. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir, hapuskanlah. Ghatti, tutuplah. Anna, dari kami, sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami. Fala tuzhirha, maka janganlah engkau nampakkan akannya kesalahan. Bil iqabi alaiha, dengan menghukumi atasnya kesalahan. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami. Sebagaimana penting berdoa untuk kehidupan, juga penting berdoa untuk kematian. Tawaffana, wafatkanlah kami. Iqbil arwahana, cabutlah roh-roh kami. Ma'a, arti ma'a, fi jumlatil abrar, di dalam kelompok orang-orang abror. Orang abror itu artinya anbiya wassalihin, para nabi dan orang soleh. Jadi kami mohon diwafatkan, ruh kami ditempatkan di kelompok para anbiya dan orang-orang soleh. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, berikanlah kepada kami. Atina artinya a'tina, berikanlah kepada kami, ma wa'adtana. Itu terjadi di situ idgham apa? Mutajanisen atau mutaqaribain. Jadi qalqalanya hilang. Dan dibaca wa atina ma wa'adtana. Tapi langsung ma wa'adtana, hilang bunyi dal. Karena dal dan ta makhrajnya mutaqaribain, berdekatan. Sebelah idgham mutaqaribain. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami ma wa'adtana, sesuatu yang telah Engkau janjikan kepada kami, bihi, dengan sesuatu tersebut, ala alsinati rusulik, lewat lidah rasul-rasulmu. Lewat lidah-lidah, alsinah jamak lisan, lewat lidah-lidah rasul-rasulmu, dari rahmat Allah, wal fadli, karunia, wa su'alihim dzalika, dan permintaan mereka akan demikian. Wa in kana wa'duhu ta'ala,
walaupun adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu su'ala, tidak akan menyalahi permintaan. Ayyaja'alahum min mustahiqiha, bahwa Allah akan menjadikan mereka termasuk dari orang-orang yang berhaknya. Kenapa kita katakan, ya Allah, berikanlah kepada kami setelah sesuatu yang telah Engkau janjikan kepada kami, supaya orang-orang liberal tidak mengkritik ayat ini. Dia mengkritik ayat dia. Bagaimana ayat itu? Bukankah bertentangan dengan kalimat innallaha la yukhliful mi'ad? Allah tidak menyalahi janjinya. Kalau Allah tidak menyalahi janjinya, kenapa kalian minta lagi sesuatu yang sudah janjikan oleh Allah? Itu apa? Kan pasti beri juga kan? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Lalu kenapa diminta berikanlah kepada kami sesuatu yang telah Engkau janjikan kepada kami? Berarti kalian menuduh Allah itu akan curang ya? Menuduh Allah itu tidak akan menepati janji. Dijawab dalam sarahan ini, walaupun Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kenapa diminta lagi? Li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum, karena mereka tidak yakin mereka termasuk orang-orang berhak. Karena sesungguhnya mereka tidak yakin, belum yakin berhaknya mereka bagi janji tersebut. Kan kita tidak yakin bahwa kita termasuk golongan abrar. Titik. Lalu kalimat Rabbana, Rabbana berulang-ulang dari tadi. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu untuk apa? Takrir Rabbana mubalaghah fit tadarru'. Mengulang-ulang kalimat Rabbana itu supaya berlebihan di dalam merengek. Belajar sama anak-anak. Anak-anak kalau capek minta, dia nggak minta lagi. Dia panggil bapak ya. Pak, belikan Pak. Pak, belikan pistol. Pak, belikan pistol. Ya tadi, Pak, pistol. Pas itu Pak. Nggak perlu lagi minta, tinggal Pak ke Pak aja. Tak apa diulang Pak itu? Tadarru, karena merengek. Nah, kalimat Rabbana, Rabbana, Rabbana diulang untuk fit tadarru, biar berlebihan dalam merengek di hadapan Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Al-wa'da bil ba'si wal jaza', janji dengan akan dibangkitkan, janji dengan dibalas amal. Enggak akan pernah disalahi oleh Allah, pasti akan terjadi waktu itu. Waktu yang dijanjikan itu akan terjadi, yaitu hari bangkit. Nah, kebayang enggak ketika dibangkit nanti di akhirat, kita dibangkit dalam keadaan seperti apa? Enggak bisa dibayangkan belum. Karena dibayangkan dikubur di mana saja belum tahu. Nah, sebelum bayang kubur di mana, bayangkan dulu mati bagaimana dan mati kapan. Antum udah niat mati belum? Gak perlu diniatin, perlu disiapkan saja. Fastajaba lahum rabbuhum, maka mengabulkan bagi mereka oleh Tuhan mereka doa-ahum, doa-doa mereka. Apa jawaban Allah? Anni la udhi'u amala amilin minkum. Langsung dijawab Allah, sesungguhnya aku bi anni
dengan bahwa sesungguhnya aku la udhi'u, tidak akan aku sia-siakan amal orang yang beramal di antara kalian, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan. Ba'dukum kainun min ba', sebahagian kalian muncul dari sebahagian yang lain. Az-zukuru minal inas, laki-laki muncul dari wanita. 3 sebaliknya. Jumlah itu muakkadah, menekankan bagi kalimat sebelumnya. Ba'dukum min ba', min zakarin wa unsa. Tapi buat lagi ba'dukum min ba', itu apa? Itu jumlah itu penekanan bagi kalimat sebelumnya, min zakin wa unsa. Artinya hum sawa, mereka itu sama di dalam balasan, bil a'mal, dengan amal-amal, dan meninggalkan menyia-nyiakannya amal. Mau laki kah dia, mau perempuan kah dia, akan dibalas semuanya, tidak akan ditinggalkan. Nazalat, ayat berikut turun. Lamma qalat, tak kala berkata Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, inni la asma'u zikran nisa fil hijrati bisyai'in. Sesungguhnya aku tidak mendengar penyebutan wanita dalam hijrah dengan sedikit pun. Yang hijrah kan laki-laki dan wanita. Wanita enggak disinggung-singgung, laki-laki aja disebut. Lil fuqara'il muhajirin, laki-laki saja. Jahadu wa hajaru. Kenapa wanita enggak disebut? Akhirnya turun ayat. Falladzina hajaru, maka siapa-siapa saja orang-orangnya, maka orang-orang yang maka hijrah dari Makkah ke Madinah, wa ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari negeri-negeri mereka, wa udzu fi sabili, mereka disakiti di jalan aku, masuk di jalan aku, dini agamaku, wa qatalu, dan mereka memerangi orang-orang kafir, wa kutilu, mereka dibunuh, dan takhfif kutilu, dengan tasdid kutilu, 2 qiraat. Dalam sebagian qiraat dengan mendahulukannya, wa kutilu wa qatalu. Tuh. Jadi ada berapa qiraat di situ? 3. La ukaffiranna anhum, sungguh benar-benar aku akan hapuskan dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Apa maksud dihapuskan? Asturuha bil maghfirah, aku tutup akannya kesalahan dengan keampunan. Wala udkhilannahum, sungguh benar-benar aku akan masukkan mereka jannatin, ke dalam sorga-sorga, taman-taman, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya taman, al-anhar, oleh sungai-sungai, sawaba, sebagai balasan. Itu masdar dari makna la ukaffiranna, muakkad kepada la ukaffiranna, sawaban min indillah. Di masdar maf'ul mutlak, maksudnya maf'ul mutlak kan ada beberapa faedah, di antaranya mentaukidkan amilnya. Ini adalah maf'ul mutlak mentaukidkan kalimat la ukaffiranna. Min indillah, dari sisi Allah. Di situ ada perpindahan redaksi dari takallum. Perpindahan redaksi dari takallum. Mana takallum? Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa kutilu. Lalu ada kalimat min indillah.
Apa kata Allah tadi? Orang-orang yang mereka hijrah, orang yang diusir dari kampung halaman, orang yang disakiti fi sabili, di agamaku, mereka berperang, mereka dibunuh, aku hapuskan kesalahan mereka, aku masukkan mereka ke dalam surga sebagai pahala dari sawaban min, sebagai pahala dari, mestinya apa? Aku juga. Karena dia tadi aku disakiti di jalan aku hapuskan dosanya, aku masukkan mereka ke dalam surga sebagai imbalan pahala dari aku. Nah, gitu. Tapi enggak dipakai aku, berpindah kepada Allah. Itu namanya iltifat. Perpindahan redaksi, mestinya ya di situ min indi, berubah jadi indillah. Iltifat dari takalum ke isim zahir. Titik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.